Di sini saya, Laraswati Puspahadisti, NPM 21901082055, akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengertian dari pajak pertambahan nilai merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Dasar hukum PPN Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Karakter PPN di sini memiliki 7 karakter, yaitu 1. PPN merupakan pajak atas konsumsi. Yang dimaksud di sini PPN dibebankan kepada konsumen atau orang yang memberi barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP dan tidak untuk dijual kembali. Artinya memiliki tanggung jawab membayar pajak ini adalah konsumen akhir. Yang kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung. Pajak ini dibebankan pada konsumen akhir, BKP atau JKP, yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukan konsumen akhir itu sendiri, namun PKP yang menjual barang tersebut. 3. PPN merupakan pajak objektif. Di sini PPN tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak, yaitu setiap konsumen yang juga wajib pajak dan subjek pajak akan dikenakan tarif PPN yang sama sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi. 4. PPN penggunaan tarif tunggal. PPN memiliki sifat dasar tarif tunggal, yakni sebesar 10%. Jadi, setiap konsumen akhir yang membeli BKP atau digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 10% dari nilai transaksi tersebut. Yang kelima, PPN nilai adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. Maksudnya di sini yaitu pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri, seperti misalnya transaksi impor barang oleh BKP dikenakan PPN. Selain itu juga diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud di luar daerah yang dimanfaatkan di dalam negeri. 6. PPN bersifat multi-stake levy, yakni pajak ini dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Yang terakhir, indirect subtraction method. Indirect subtraction method ini merupakan mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Artinya, Anda sebagai BKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Yang kedua, tentang subjek pertambahan nilai. Subjek pajak di sini ada 2, yaitu pengusaha sama pemungut PPN. Pengusaha ini memiliki 3 jenis, dibagi menjadi 3, pengguna kena pajak, pengusaha kecil, dan PMKP. Pengusaha kena pajak atau PKP merupakan pengusaha yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaan melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP dan ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau jasa penerima bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Yang terakhir, PMPKP, penggunaan kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP berlaku sepenuhnya. Dan yang nomor 2 di sini ada pemungut PPN. Pemungut PPN itu adalah bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, kontraktor perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan minyak dan gas, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Yang ketiga, objek PPN. Objek PPN ini meliputi 4 pasal, seperti yang tertera di layar ini. Yang keempat, dasar pengenaan pajak, yaitu DPP PPN. Definisi dasar pengenaan pajak atau sering disebut DPP, yaitu dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak itu A. Pemakaian sendiri BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. B. Pemberian cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor. C. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. D. Penyerahan film cerita adalah pemikiran hasil rata-rata per judul film. E. Persediaan BKP masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar yang wajar. Di sini saya hanya menyebutkan 5, tapi sebenarnya di sini sampai 13 buah nilai yang ditetapkan dasar pengenaan pajak. Itu bisa ditemukan pada buku perpajakan untuk akademis dan pelaku usaha karya Jenny Susyanti SE MM BKP. Yang kelima, mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Pertama, menggunakan faktur pajak. Sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitungi PPN yang terutang, maka setiap penyerahan BKP, JKP, pengusaha kena pajak yang bersangkutan wajib untuk membuat faktur pajak yang sekarang menjadi e-faktur sesuai dengan KEP nomor 136 PJ 2014 tentang penetapan PKP diwajibkan membuat faktur pajak secara elektronik, maka telah ditetapkan pada 1 Juli 2015 seluruh PKP yang telah dilakukan di Jawa dan Bali menggunakan e-faktur. Namun untuk ketetapan seluruh Indonesia mulai berlaku pada 1 Juli 2016. Catatan, faktur pajak yang selanjutnya disebut e-faktur ini berfungsi sebagai pemungut pajak secara online. 2. Menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak maksukan. Maksudnya pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak maksukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu memiliki 2 syarat. Yang pertama, mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 untuk setiap 1 tahun buku. Dan kedua, wajib pajak harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Faktur pajak yang ke-6, faktur pajak. Pengertian faktur ini terdapat 12 poin mengenai faktur pajak. Saya akan menjelaskan satu persatu poinnya. Pengertian dari faktur pajak. Pengertian dari faktur pajak yaitu bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP. Jenis-jenis
Faktur pajak ini ada 3 jenis, yaitu faktur penjualan, faktur pajak gabungan, dan dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. 3. Larangan membuat faktur pajak. Itu ya orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilarang untuk membuat faktur pajak. Jadi yang membuat faktur pajak itu hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang 3, yang keempat, pembuatan faktur pajak. Pembuatan faktur pajak ini paling lambat ya A1 pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, pada saat menerima pembayaran dalam pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga, pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan sebelum penyerahan jasa kena pajak. Keempat, pada saat penerimaan barang termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Yang kelima, pada saat pengusaha kena pajak terkena menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Yang kelima, pembuatan faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan ini harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam hal pembayaran baik sebagai atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam pembayaran baik sebagian atau seluruhan terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Yang keenam, pengganti faktur pajak. Faktur pajak pengganti adalah faktur yang digunakan untuk merevisi faktur yang telah dibuat sebelumnya dalam transaksi yang sama. Faktur pajak pengganti ini dibuat untuk pengusaha kena pajak (PKP) yang mengalami kesalahan penginputan faktur sebelumnya. Yang ketujuh, konsekuensi faktur pajak pengganti. Konsekuensi faktur pajak pengganti atau ada 2, bagi pihak yang menjual BKP atau JKP maka harus melakukan pembetulan SPT masa PPN pada saat terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak. Pembetulan dilakukan dengan cara memberikan keterangan yang sebenarnya. Yang kedua, sementara bagi pihak yang membeli BKP atau JKP yang sudah mengkreditkan faktur pajak pengganti wajib membetulkan SPT masa PPN pada saat faktur diganti dilaporkan. Catatan, faktur pajak pengganti biasanya dibuat jika SPT masa PPN faktur pajak yang diganti sebelum diperiksa pada PKP belum menerima surat pemberian hasil verifikasi. Yang kedelapan, pembatalan faktur pajak. Faktur pajak batal pada e-faktur digunakan untuk membatalkan faktur dengan kekeliruan isi yang tidak dapat diperbaiki melalui faktur pengganti. Kekeliruan tersebut antara lain kesalahan penulisan NPWP lawan transaksi. Yang ke-9, dasar hukum faktur pajak batal e-faktur. Dasar hukumnya ada 3, yaitu UU Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan kegiatan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 151 PMK 03 2013
tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 24 PJ 2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan tata cara pengisian keterangan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Yang ke-9 yang ke-10 proses retur pembuatan nota retur. Proses retur dan pembuatan nota retur tuh kita cari tahu dulu pengertian dari retur pajak. Retur faktur pajak merupakan istilah penggantian faktur pajak yang dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan pengisian data faktur yang digunakan oleh pihak yang menerima faktur atau pembeli. Yang kedua, ketentuan nota faktur pajak ada 4. Nota retur dibuat oleh PKP membeli yang melakukan retur. Kedua, nota retur dibuat di saat bersamaan dengan pengembalian PKP. 3. Nota retur membuat nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP, pembeli dan penjual, deskripsi dan nilai PKP, serta nilai PPN terutang. Yang keempat, retur pajak tidak dibuat PKP penjual melakukan penggantian atas PKP yang dikembalikan. Yang ke-11, nota retur mengurangi PPN harta biaya. PPN atas penyerahan barang kena pajak dikembalikan oleh pembeli mengurangi 4 hal, yaitu 1. Pengeluaran bagian pengusahaan pajak penjualan. Yang kedua, pajak masukan bagi pengusaha kena pajak pembeli. Yang ketiga, harta atau biaya bagi pengusaha kena pajak pembeli. Yang keempat, harta atau biaya bagi pembeli yang bukan pengusaha kena pajak. Yang terakhir, nota retur mengurangi pajak penjualan atas barang mewah, harta atau biaya. Ini ada 3, yaitu pajak penjualan atas barang mewah yang terutang oleh pengusaha kena pajak menghasilkan dan menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah sebagai faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak tergolong mewah tersebut telah tercantumkan dalam faktur pajak yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Yang kedua, harta atau biaya bagian pengusaha bagian pajak bertindak sebagai pembeli. Yang ketiga, harta atau biaya bagi pembeli yang bukan pengusaha kena pajak. Impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Yang ke-7. Dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, ditetapkan jenis barang, jenis jasa dikenakan PPN. Selain itu, dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya asing, pemerintah menetapkan jenis-jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang membebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang bersifat strategis tersebut. Yang ke-8, kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN. Kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN ada 3 hal. 1. Tarif pengenaan pajak. 2. Saat tempat pajak terutang. 3. Penyetoran pelaporan. Pengusaha kena pajak pedagang eceran. 9. Pengusaha kena pajak pedagang eceran atau PPE yang menggunakan norma
PPE yaitu pedagang eceran yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yang pengusaha orang pribadi dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto selama 1 tahun buku tidak lebih dari 4.800.000.000. Yang kedua, pengukuhan pengasuhan kena pajak pedagang eceran, yaitu pedagang eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak KPP setempat untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran BKP. Yang ketiga, perhitungan pajak pertambahan nilai. Perhitungan pajak pertambahan nilai di sini ada 3 cara. Pedagang eceran menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang satunya menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN barang. Ini caranya dapat dilihat di buku Perpajakan untuk Akademis dan Pelaku Usaha karya Bu Jenny Susianti SEMM BKP halaman 257. Yang selanjutnya, surat pemberitahuan masa PPN, SPT masa PPN. Ini ada 2 jenis, yaitu 1. Wajib mengisi SPT masa PPN beserta lampirannya formulir 111 dan formulir 11DM untuk PKP menggunakan pedoman menghitung pengkreditan pajak masukan dan melaporkannya ke kantor pelayanan KPP tempat PKPE dilakukan. Yang kedua, wajib membuat faktur pajak, memungut dan menyetor pajak yang terhutang serta melaporkan SPT masa PPN. Yang 5, faktur pajak PKP pedagang eceran. Faktur pajak atas penyerahan barang pajak oleh PKPE paling sedikit harus memuat keterangan 1. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak. 2. Jenis barang kena pajak yang diserahkan. 3. Jumlah harga jual yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau besarnya pajak pertambahan nilai dicantumkan secara terpisah. 4. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. 5. Kode nomor seri tanggal pembuatan faktur pajak. Yang ke-10, pedagang emas perhiasan. Poin-poin di sini yaitu pengertian pedagang emas perhiasan adalah pengusaha toko emas perhiasan, yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik produksi sendiri maupun pihak lain yang memiliki karakteristik pedagang eceran. Tarif dan dasar pengenaan pajak yaitu penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikalikan dengan besar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai yang ditetapkan sebesar 20% dari harga jual perhiasan atau nilai penggantian. Yang ketiga, tanggung jawab toko emas perhiasan. Ada 2 tanggung jawabnya, yaitu 1. Penggunaan toko emas perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini berlaku juga untuk pengusaha emas perhiasan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Kedua, pengusaha toko emas perhiasan melakukan penyerahan emas perhiasan wajib membuat faktur pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan SPT PPN. Yang keempat, perhitungan PPN yang terhutang. Ada 3 cara perhitungan, yaitu 1. PPN terhutang atas penyerahan pajak perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan adalah 10% dikali dasar pengenaan pajak. Yang kedua, jumlah PPN yang harus dibayar oleh pengusaha toko emas adalah 10% dikali 20% dikali harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Yang ketiga, pajak masukan perkenaan dengan menyerahkan emas perhiasan atau jasa yang terkait dengan perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan tidak dapat dikreditkan. Yang kelima, SPT masa PPN.
Ada 2 SPT masa PPN, yaitu yang pertama, pengusaha toko emas perhiasan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak pengeluaran wajib menggunakan formulir SPT masa PPN serta lampiran-lampiran yang harus memberitahukan kelaporan pelayanan pajak tempat pengusaha toko emas perhiasan dikukuhkan. Yang kedua, pengusaha toko emas perhiasan yang menggunakan nilai lain sebagai dasar menggunakan pajak diwajibkan sebagai SPT masa PPN pedagang eceran dan tidak dikenakan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Jasa persewaan ruangan. Pengertian dari jasa persewaan ruangan yaitu jasa sewa ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang yang tak gerak dan atas penyerahan dikenakan pajak pertambahan nilai kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Tanggung jawab pengusaha jasa persewaan ruangan yaitu ada 2, mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang. Penghitung PPN sewa ruangan jasa sewa ruangan yaitu PPN yang terutang jasa sewa ruangan dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. Tarif PPN sama dengan 10% tersebut. Ada 4 cara perhitungannya, bisa dilihat pada buku perpajakan untuk akademis dan pelaku usaha karya Bu Jenny Susanti SEMM PKP halaman 262 sampai 263. Selanjutnya, PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sesuai PMK nomor 48 tahun 2020. Penjelasan di sini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menerbitkan nomor 48 PMK nomor 48 tahun 2020 tentang tata cara menunjukkan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan kena pajak dari luar daerah melalui sistem elektronik pajak digital. Sekian untuk referensi presentasi mengenai PPN tadi, saya mengambil dari buku Perpajakan untuk Akademis dan Pelaku Usaha karya Bu Jenny Susanti SEMM PKP. Ini dia bukunya. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau salah penulisan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.